Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibda mardatillah lijabat mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi fi dharain amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Wa dzakaral al-musannifu sunniyata tathlithil udwi al-maghsulil wal mamsuh fi qawlihi. Selanjutnya Mbah Musoneb menyebutkan kesunatan daripada membasuh ataupun yang diusap sunatnya 3 kali dengan perkataan beliau yaitu wat-taharatu salasan dan bersuci itu dengan disunatkan 3 kali dari mulai pertama mulai membasuh tangan, basuh muka, sampai membasuh kaki terakhir itu disunatkan membasuh ataupun mengusap 3 kali. Wa fi ba'dhin nasi wa tikrar ay alil maghsul wal mamsuh. Dalam sebagian nusah matan disebutkan dengan memakai kata at-tikrar, itu di bulan baleni diulang-ulang dalam membasuh ataupun yang diusap. Selanjutnya lagi kesunahan daripada wudu yaitu wal mualatu lan nuli-nuli, berurutan. Wa yu'abbaru anha bitaslis bitatabu'i, dan disebutkan lagi dari kata mualah yaitu dengan kata-kata tatabu, saling mengikuti. Jadi langsung berurutan antara satu dengan satu, langsung mengikuti. Wahia yang dinamakan mualah ataupun berurutan nuli-nuli yaitu alla yahsulu bainal udwaini tafriqun kasirun bal yadhurul udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajifu al maqsul qablahu ma'tidalil hawa wal mizan waz zaman. Yang disebut dengan mualah nuli-nuli yaitu sekiranya tidak hasil di antara 2 anggota pisah yang terlalu lama. Jadi selang membasuh satu anggota dengan anggota yang lain itu membasuhnya berhenti lama sekali, berhenti terlalu lama ataupun pisah terlalu lama. Jadi langsung begitu membasuh bagian sini langsung bagian anggota yang lain. Itu yang namanya mualah ataupun tatabu. Yang bisa sekiranya anggota yang dibasuh tadi bisa suci setelah membasuh bagian yang lain. Jadi umpamanya membasuh muka. Lah berarti membasuh muka langsung otomatis membasuh ini tangan, tidak disela-selani ataupun tidak berhenti terlalu lama. Jadi langsung membasuh anggota yang lain. Bihaitsu la yajifu al-maqsul qablahu, sekiranya tidak terlalu lama itu maksudnya yaitu tidak kering anggota yang satu dengan anggota yang lain. Jadi batasan lama
itu sampai kering. Misalnya tadi saya misalkan membasuh muka ini basah otomatis muka ini, kemudian sebelum ini basah sudah beralih ke tangan dibasuh sebelum garing, sebelum kering, langsung pindah ke anggota yang lain. Ini yang namanya tatabu ataupun mualah. Lah itu disunahkan. Pokoknya sebelum garing, sebelum kering, anggota yang satu pindah ke anggota yang lain. Lah inilah yang disebut dengan mualah. Tatabu itu pun disunatkan. Termasuk sunnah daripada wudhu. Ma'tidalil hawa itu sesuai ataupun dikira-kirakan menurut ya hawa, iklim, cuaca, wal mizan, mazaman dan lain sebagainya. Kira-kira kalau umpamanya ketika masa rendang ataupun penghujan, otomatis kan basahnya agak lama, keringnya agak lama. Kalau musim kemarau mungkin langsung hilang ataupun langsung kering. Itu disesuaikan ataupun sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wa idza salasa fal i'tibar li akhili ghuslatin. Ketika ngaping teloni membasuh 3 kali itu yang dihitung adalah akhir daripada kumbahan ataupun basuhan. Jadi akhir daripada basuhan 1, akhir daripada basuhan 2, akhir daripada basuhan 3. Nah, itu ketiga kali tersebut dianggap ataupun dimulai ketika sudah selesai anggota badan seluruhnya, seluruh bagian badan yang dibasuh sudah selesai, itu baru dianggap 1 kali. Kemudian kedua kali dibasuh lagi, sudah selesai sempurna, baru dianggap 2. Kemudian menganjik ke 3 kali. Itu yang dinamakan 3 kali basuhan ataupun usapan. Itu yang disunatkan ketika berwudu. Kemudian lagi juga wa innama tundabu al-mualatu fi ghairi wudu'i sahibid darurah. Bahwasanya mualah ataupun nuli-nuli berurutan tadi disunatkan bagi selain daripada wudunya orang yang mempunyai kedaruratan. Karena apa? Karena dalam keadaan tingkah biasa itu baru disunatkan. Nanti beda lagi ketika orang mempunyai darurat. Darurat itu seperti halnya beser ataupun istihadhah dan lain sebagainya, itu termasuk darurat. Lah itu gimana? Itu nanti tidak disunatkan mualah ataupun tidak disunatkan beriringan, berurutan ataupun nuli-nuli. Karena nanti hukumnya wajib nuli-nuli itu bagi orang yang punya darurat seperti halnya tadi beser ataupun istihadhah, karena untuk mengambil kesuciannya itu. Jadi orang yang dalam keadaan biasa ikhtiar itu nanti disunatkan mualah, nuli-nuli. Kemudian bagi orang yang mempunyai darurat, maka itu tidak disunatkan nuli-nuli tersebut, bahkan hukumnya wajib nuli-nuli itu. Kemudian lagi, karena apa? Ketika tidak nuli-nuli itu hukumnya tidak apa-apa bagi orang yang dalam keadaan biasa. Tapi bagi orang yang darurat, tidak nuli-nuli ataupun tidak berurutan atau tidak beriringan, itu malah tidak boleh. Wajibnya malah beriringan atau berurutan, mualah. Tapi ketika orang biasa itu tidak mualah, maka itu juga tidak mengapa.
Contohnya mungkin gini, saya wudhu, katakanlah membasuh muka, sudah liha-liha dulu, liha-liha sampai kering, ataupun mungkin ada kegiatan ataupun ada apa, kemudian nanti rukun yang kedua setelah membasuh muka apa? Membasuh tangan. Itu mungkin jaraknya membasuh muka dengan jaraknya membasuh tangan itu mungkin 5 menit ataupun 10 menit. Itu kan berarti tidak nuli-nuli, tidak mualah. Itu boleh. Bahkan mungkin sampai anggota yang pertama tadi dibasuh sudah kering, sudah tidak basah lagi. Baru kemudian basuh tangan. Juga tangan setelah membasuh tangan dibiarkan dulu, layah-layah, lihat-lihat dulu. Baru kemudian basuh, apalagi selanjutnya basuh kepala umpamanya. Jarak membasuh antara tangan dengan membasuh sebagian kepala mungkin jaraknya mungkin juga 10 menitan atau bahkan mungkin lebih. Bahkan ini anggota tangan tadi yang sudah dibasuh tadi sudah kering, itu juga tidak apa-apa. Itu namanya tidak mualah. Tapi perlu diingat bahwa antara satu basuhan yang satu dengan basuhan yang lain tidak mualah. Itu hukumnya tidak apa, tapi tidak boleh dalam wudhu tidak boleh ada yang membatalkan wudhu. Misalnya kentut. Jadi misalnya katakanlah saya membasuh, kita ulangi lagi contohnya, kita membasuh muka di keran sebelah sini, gini, musola, keran musola. Terus kita istirahat dulu, baru membasuh tangan. Lewat 10 menit lagi masuk lagi ke keran lainnya. Sudah 10 menit lagi sampai terakhir berapa? 10 menit kali berapa anggota tadi yang dibasuh sampai membasuh sikil. Lah, itu dihitung mungkin sudah mencapai setengah jaman. Maka seperti ini tidak apa-apa karena tidak mualah. Walaupun tidak mendapatkan kesunahan, tapi ingat tidak ada yang membatalkan. Jarak antara pertama sampai akhir wudhu tidak ada yang membatalkan. Fa amma huwa fal mualatu wajibatun. Adapun bagi orang yang mempunyai darurat, maka mualah itu hukumnya wajib fi haqqihi, dalam haknya si dia. Jadi malah wajib, tidak boleh menunggu kering, tidak boleh sampai batas misalnya 5 menit, nunggu 5 menit membasuh ini kemudian membasuh ini jaraknya 10 menit, itu tidak boleh. Mualah itu tidak ada. Jadi harus mualah bagi orang yang mempunyai darurat. Wabakia lil wudu sunanun ukhra madhkuratun fil mutawalat. Wudu, kesunahan yang lainnya dalam wudu itu akan disebutkan, akan disetur dalam kitab yang lebih lebar penjelasannya. Mungkin ini saja yang dapat kita mengutarakan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.